Amerika dengan bernama Growing Kids Graduate. Dan GKGW ini menjadi sebutan yang tetap dalam program pembinaan parenting. Jadi ini sebenarnya sebuah program bagi pasutri, bukan untuk guru dalam membesarkan anak-anak. Nah, kenapa saya harus katakan ini dulu? Supaya konsep kita sama ya. Yang kita pelajari selama retreat ini bukannya program GKGW dari Mary Edso dan Mary Edso, meskipun itu adalah menjadi dasar juga, dan kita akan masukkan overview-nya. Kenapa? Karena pembinaan ini tidak cukup hanya 2 hari kita bahas. Pembinaan orang tua ini memakan waktu 6 bulan. 6 bulan ya Bu, benar ya? 6 bulan. Dan ini kalau ini baik sekali kalau memang gereja-gereja bisa menerapkan ini kepada pasutri, kepada parenting, kepada orang tua untuk menjalankan program GKGW ini. Tentu ada tahapan-tahapannya. Ya, tidak bisa semua, harus ada juga mentor dulu yang ikut program ini supaya bisa diterapkan kepada pasutri. Ya, jadi topik ini topik yang sangat baik, tetapi programnya GKGW sendiri adalah untuk pasutri dan tidak bisa dibahas dalam 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, karena ini ada 14 sesi, 12 atau 14 sesi. Kalau saya nggak salah ingat ada 14 sesi yang harus diikuti secara kesinambungan, tidak bisa hanya 1 kali pertemuan. Nah, karena ini ada program pasutri dan bukan untuk guru, bukan berarti kita jadi guru nggak bisa menerapkannya, ya. Yang bisa kita lakukan adalah seperti yang tadi Bu tadi sudah sampaikan, kita boleh menjadi partner dari orang tua untuk menolong bagaimana orang tua menerapkan parenting dengan konsep yang benar, dan yang terpenting jangan lupakan tujuan dari parenting yang kita lakukan dan juga sebagai guru sekolah minggu membawa anak-anak kembali kepada Kristus. Bukan hanya pengetahuan Alkitab, tetapi bagaimana anak-anak mengenal Kristus. Ini adalah menjadi bagian dari PR kita yang Tuhan titipkan kepada setiap kita yang menyandang sebagai pelayan anak. Betul? Ya. Nah, ada beberapa prinsip dari GKGW yang bisa menjadi dasar untuk menolong orang tua murid kita. Yang pertama, ya, relasi papa mama yang harus diperjuangkan karena menjadi dasar rasa aman dan nyaman. Ya, ini adalah menjadi relasi di mana peran ayah dalam keluarga harus ditemukan dan peran ibu sebagai penolong, bukan perongrong. Ya, saya tahu di sini juga banyak orang tua ya. Dan mari bukan hanya kita mengajarkan, tetapi terutama kita mendukung para orang tua biar mereka mempunyai relasi, karena ini kunci utama. Ketika papa mama tidak sepakat, bukankah seringkali ini tanya tuh, papa nggak boleh, gitu ya. Kata papa nggak boleh, mama boleh. Jadi anak kita pintar bukan? Kalau mau papa nggak dapat, dia lari ke mama. Mama nggak dapat, dia lari ke papa. Atau papa mama yang domba. Kadang-kadang nggak nyambung. Bukankah demikian? Nah, peran kita sebagai guru sekolah minggu adalah bukan mengkonfrontasi, bukan berpihak pada anak-anak yang istilahnya mengadu domba orang tuanya atau memanfaatkan orang tuanya, tetapi tugas kita adalah justru mendukung orang tua bagaimana kita dampingi. Ingat tadi bahwa kita adalah partner. Boleh kita katakan sama-sama ya? Guru sekolah minggu adalah partner orang tua. 1, 2, 3. Guru sekolah minggu adalah partner orang tua. Ya, karena itu kita harus dukung relasi papa mama. Karena itu menjadi kunci. Ketika papa mama mempunyai relasi yang baik, anak-anak akan bertumbuh secara aman dan nyaman. Ya, dan karena apa? Mereka pun memiliki bahwa nggak punya 2 sumber orang tua dengan kata-kata yang berbeda, tetapi memiliki kata-kata yang sama. Dan kita harus menolong peran ayah dan peran ibu. Tadi video tadi cukup baik ya, sangat baik, bahkan bagaimana menyadarkan orang tua, terutama papa yang tidak ada waktu, bisa memiliki waktu untuk anaknya. Dan gereja-gereja kita komisi anak atau komisi sekolah minggu baik sebenarnya kita bisa mengadakan acara-acara demikian. Kita buatkan agar orang tua itu dekat dengan anak-anak dan anak-anak merasakan sekali orang tuanya. Tadi Bu Tari sempat mengatakannya bahwa pandemi bahkan
Saya amati anak-anak pandemi yang masuk ke sekolah formal tetapi mempunyai relasi yang baik ya, kenyang istilahnya di tangannya orang tua sendiri, mereka tidak kesulitan sama sekali untuk dilepas. Kan takutnya malah lebih nempel gitu ya, ternyata enggak. Mereka justru tidak menangis, mereka cukup mandiri karena cukup dipersiapkan untuk masuk sekolah, sekolah ditinggal karena mereka percaya omongannya orang tuanya bahwa nanti kamu masuk dan sebagainya, kamu masuk sekolah ditinggal, nanti mama akan jemput kembali, mama papa akan jemput kembali, dan kelihatannya itu sangat puas. Mungkin bosan sama mama mamanya di rumah gitu kan. Jadi begitu bisa masuk sekolah minggu ketemu tatap muka, mereka bahkan bye mama, pulang lah gitu ya, mama pulang nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Bahkan mama mamanya yang kadang-kadang ngintip anak saya baik-baik aja nggak sih gitu ya, yang lebih penasaran seperti itu. Tapi kenyataannya adalah kalau mempunyai relasi yang baik dengan anak pun bertumbuh dengan baik dan mampu menjadi lebih mandiri. Sedangkan anak-anak yang tadi yang tidak punya relasi dengan baik, memang pada akhirnya menimbulkan luka. Dan kita sebagai guru sekolah minggu, memang kita punya PR tambahan. Bagaimana kita bisa mengurangi dampak luka dari anak-anak ini terhadap relasi orang tuanya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin kita bisa lihat program parenting yang dari GKGW sendiri ini adalah kenapa tadi saya bilang tidak bisa begitu saja kita masukkan pada sesi retret kita ini, karena parenting ini dari GKGW ada pembahasan tentang disiplin dan koreksi, disiplin dengan semangat, bagaimana budak dan hati nurani, prinsip ketaatan, menghormati orang yang lebih tua, pertobatan, pengampunan dan pemulihan, mengenal bahasa kasih, heart connection gitu ya, bagaimana relasi terjalin, ada komunikasi, dan masih ada lagi program yang lainnya. Itu sebabnya Growing Kids God's Way, walaupun ini menjadikan program parenting, isinya cukup banyak. Ya, dan dialah pada sesi kita di hari kita ini dalam pembinaan guru sekolah minggu, kita ngambil satu dasar yang paling kuat, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita boleh menjadi partner bagi orang tua dalam pertumbuhan iman anak. Dan kunci utama pertumbuhan iman anak tetap ada di orang tua. Tadi saya katakan ya, ingat guru adalah partner. Guru adalah partner orang tua. Kalau itu apa yang harus kita lakukan? Ya, coba next slide, next. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menjadi partner orang tua? Yaitu bahwa bagaimana kita membawa anak mengenal dengan benar sesuai firman-Nya dan menjadikan Kristus Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah sasaran kita menjadi guru sekolah minggu. Tapi sekali lagi bukan berarti guru sekolah minggu mengambil alih, ya, bukan mengambil alih. Tetapi kita sekali lagi kita menjadi peran bagaimana kita menjadi partner, ya. Nah, pertanyaannya bagaimana bila murid kita bukan murid kita itu orang tuanya tidak Kristen, gitu kan? Tidak semua murid sekolah minggu kita Kristen, betul? Nah, pertanyaannya bagaimana bila murid kita bukan dari orang tua Kristen? Apakah kita bisa minta mereka lakukan? Tentu tidak, mungkin sulit, ya. Yang guru sekolah minggu bisa lakukan adalah menjadi orang tua rohaninya. Melalui apa? Tentu melalui dengan relasi dengan anak dan orang tua, dan kita melakukan faith talk tadi yang sudah sempat disebutkan oleh Bundari. Jangan jadi seperti Imam Eli tadi sudah disebutkan ya, dititipkan untuk melakukan ritual bagaimana menjadi pelayan di bait Allah. Ya, Samuel dilatih Eli menjadi pelayan di bait Allah. Tetapi ketika Eli dipanggil Tuhan, Eli nggak kenal siapa dia. Nah, saya berharap kita semua ketika menjadi guru sekolah minggu, kita dititipkan anak-anak, kita dititipkan menjadi orang tua rohani anak-anak, menjadi partner orang tua. Kita bukan hanya mengajarkan ritual bagaimana menjadi orang Kristen, datang ke gereja, saat teduh baca Alkitab, baik-baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa mengajak orang tua dan anak-anak mengenal Kristus, mengenal siapa Allah kita dengan benar. Itu sebabnya kita penting sekali bagaimana kita membangun relasi, dan ingat peran kita membawa
menarik anak-anak itu untuk melakukan faith talk. Apa itu faith talk? Ya, faith talk itu pembicaraan iman. Tadi sudah disebutkan menjadi dasar bagi pembinaan iman anak adalah di Ulangan 6. Ulangan 6 kita tadi sudah bacakan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila dalam perjalanan, apabila engkau berbalik dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiap pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Jadi faith talk adalah pembicaraan iman orang tua dan anak setiap saat ada kesempatan. Kita cari momen, bukan ceramah, bukan family altar. Bukan berarti tidak boleh ada family altar. Sekali lagi baru itu ya, family altar adalah sangat baik kita terapkan dan kita buatkan untuk orang tua. Mungkin ada dari gereja bisa mengadakan program family altar bagi orang pasutri dan anak-anaknya. Tetapi sekali lagi faith talk bukan sekedar ceramah rohani atau bukan sekedar family altar. Jadi ada waktunya kita faith talk sekarang gitu ya. Di luar itu tidak ada. Bukan seperti itu. Jelas dalam Ulangan 6 dikatakan berulang-ulang saat kamu duduk, saat kamu berjalan, pada saat kamu baring, pada saat kamu bangun. Bahkan disuruh tempelin sebagai tanda pada tanganmu, pada lambang dahimu. Jadi setiap momen, setiap kesempatan kita bisa bicarakan tentang iman, memperkenalkan siapa Allah kepada anak-anak. Tentu kalau di rumah, makanya anak-anak di rumah lebih banyak ya. Kita mau sekolah minggu paling 1 jam kan, paling 1 jam untuk firman Tuhan, sama puji-pujian deh, sama aktivitas 2 jam. Sedangkan kesehariannya 168 jam, 100 potong 2 deh, 166 jam bersama orang tua. Itu sebabnya kita harus bergandeng tangan dengan orang tua untuk dalam membangun iman kerohanian anak-anak. Dalam memenangkan anak-anak, kita harus saling menggandeng orang tua. Dan kita ajarkan orang tua untuk melakukan faith talk. Ya, ini yang bisa kita lakukan untuk menolong orang tua faith talk. Kita bisa memperkenalkan apa itu faith talk. Sekali lagi kita harus mensosialisasikan bahwa faith talk, pembicaraan iman, bukan hanya sekedar family altar. Tetapi faith talk adalah bagaimana kita membicarakan iman dalam setiap kesempatan. Apa yang bisa kita bantu sekolah minggu? Guru sekolah minggu bisa bantu apa ke orang tua? Kita bisa berikan proyek khusus sebagai jembatan untuk melakukan faith talk di keluarga. Ya, seperti apa proyeknya? Contoh paling mudah, saya nggak tahu di sini apakah kita memakai bahan sekolah minggu yang sudah bahan jadi seperti Bible Way atau dulu tuh seperti kalau dulu Bible Way, kalau sekarang mungkin yang paling lengkap saat ini mungkin Show Me Jesus, ya pakai Show Me Jesus. Nah, apalagi kalau mayoritas memakai Show Me Jesus, itu akan sangat menolong sekali karena sudah ada lembar kerja di rumah. Ya, sudah ada lembar kerja di rumah dan minta orang tua kerjakan. Sekali lagi orang tua minta anak kerjakan, bukan orang tua yang kerjain ya. Dan ajarkan ini menurut saya ini sangat baik kalau kita mengadakan briefing dengan orang tua dan minta mereka membantu anak mengerjakannya sambil membicarakan apa yang sudah didengar oleh anak-anak tadi di rumah. Dan hal ini pun yang kami lakukan di Bina Iman Sahabat Kristus atau Yayasan Unique sebenarnya demikian. Apa yang sudah anak-anak dengar di rumah mereka kerjakan lagi, ada lembar tugas yang mereka kerjakan dan minta mereka membahasnya dan mengingat bersama pembelajaran sekolah minggu hari itu apa sih. Dan karena kita semua manusia berdosa, baik sekali kalau kita minta orang tua membuat laporan. Ya, laporan masa depan, dan paling enggak bisa menceritakan
kasih yang mereka alami bersama anak. Itu sebabnya koneksi orang tua dan guru sekolah minggu sangat penting sekali. Jadi buka laporan, membuka hotline hotline WA dengan orang tua murid, bukan hanya anak-anak. Kalau anak yang balita, otomatis kita berhubungan dengan orang tuanya, bukan? Ya, sesekali paling kita sapa anaknya, minta orang tua sambungin. Tetapi untuk anak-anak yang lebih besar, mungkin kita harus mempunyai 2 WA yang berbeda, orang tua dan anak, dan di mana kita boleh menjadi partnernya anak-anak sekolah minggu kita dan orang tua. Seperti tadi yang tadi sudah sharingkan, kadang anak-anak lebih dengerin guru sekolah minggunya daripada orang tuanya. Anak-anak sudah memasuki masa kritis, biasanya memang mereka memerlukan orang tua lain, orang dewasa lain dalam menambah untuk membangun ya relasi mereka dan pertumbuhan mereka butuh. Dan itu menjadi bekal ketika SMP lebih lagi ya, ketika SMP lebih lagi. Tapi yang jelas kita harus membangun relasi dengan orang tua. Nah, ada beberapa contoh tugas rektor lagi yang paling gampang. Ini paling gampang contohnya yang bisa kita berikan dan kita terapkan untuk melatih rektor di rumah. Misalnya membuat slogan, wow Tuhan hebat, untuk setiap momen yang Tuhan berikan. Ini adalah program kami di kelas balita sebenarnya, tapi ini sangat efektif sekali. Ini mengingatkan setiap momen. Ketika kita melihat pemandangan yang bagus, wow, Tuhan hebat ya nak, Tuhan hebat ya deh. Bagaimana Tuhan ciptakan gunung, Tuhan ciptakan laut, pemandangan di paling ini luar biasa sekali. Bukan cuma waktu terjadi kemudahan kita membicarakan Tuhan, tetapi bagaimana kita bisa hidup saat ini. Ini adalah faktor semuanya kepada anak-anak. Bagaimana kita masih ada saat ini. Wow, Tuhan hebat. Wow, betapa kita masih diberi anugerah saat ini kita ada. Dan inilah faktor ya. Dalam setiap momen kita bisa mengatakan slogan, wow, Tuhan hebat. Wow, Tuhan baik. Wow, Tuhan memelihara. Saya yakin setiap kita, kalau pikir, kalau dilatih dengan cepat, pasti kita bisa. So, coba yuk, saya kasih waktu 3 detik, 5 detik untuk kita berpikir lalu katakan kepada sebelahnya. Pikirkan 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Katakan sebentar, wow apa, Tuhan apa? Jangan Tuhan hebat ulang, gimana? Nah, kalau terbiasa kita lakukan, hal ini akan menolong dan demikian juga orang tua ya. Kalau kita latih orang tua, demikian juga setiap kita, dan inilah menjadi pengalaman bagaimana kita harus berrelasi dengan Tuhan. Wah, Tuhan hebat, betapa luar biasa engkau Tuhan. Otomatis dari hati kita pun lahir puji-pujian kepada Allah kita, bukan? Dan inilah bagaimana yang Tuhan mau kita terus berrelasi dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan sangat rindu bagaimana setiap kita terkoneksi dengan Dia. Karena untuk itulah manusia diciptakan. Bagaimana kita berrelasi dengan Allah. Ya, Allah nggak kurang kerjaan, gitu ya. Tapi Allah sangat menikmati relasi dengan manusia yang adalah gambar dan ciptaannya. Dan ini mau kita bawa kepada setiap anak-anak binaan kita, pasutri yang kita dampingi. Bapak Ibu, satu lagi hal yang mungkin bisa kita bantu di rumah ingatkan adalah salib di rumah yang mengingatkan kehadiran Tuhan. Kalau kami pernah membuat di Sahabat Kristus, yaitu ada kursi kecil kami bagikan kepada setiap keluarga, kursi tahta kerajaan gitu ya. Untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa ada kursi melambangkan kehadiran Tuhan. Tentu bukan kursinya bagi sembah-sembah gitu ya, berhala, bukan. Demikian juga salib di rumah, saya yakin setiap kita punya salib kan ya. Dan setiap keluarga rumah orang Kristen pasti rata-rata lah, hampir semua mungkin ada siapa punya salib. Tetapi rasanya itu cuma 1-2 rasanya. Salib itu bukan pajangan. Salib itu merupakan lambang di mana kehadiran Tuhan. Kristus hadir dalam setiap rumah. Dan
dan Kristus ada di rumah itu. Tolong agar setiap keluarga, mungkin setiap kita yang juga di rumah ada ya, saya anjurkan pindahkan salib di mana bisa menjadi center, di mana menjadi pusat, di mana setiap kali kita melangkah masuk rumah, pada saat dimanapun kita berada di rumah itu, ketika kita memandang salib, kita ingat Allah ada loh di rumah kita, Allah hadir loh dalam hidup kita. Ini penting sekali, karena kalau tidak kita menyadari kehadiran Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan, oh Tuhan hebat, oh Tuhan dahsyat, oh Tuhan begitu dekat dengan kita. Hal ini akan membantu sekali, akan menolong kita. Kegiatan lain selain dua itu tadi ya, itu adalah itu yang mungkin yang bisa kita terapkan dan kita wajibkan, gitu ya. Ada beberapa contoh lagi, misalnya menanam benih bersama kita anjurkan kita bikin proyek ya, orang tua dan anak untuk menanam benih di rumah, untuk menjadi jembatan petok tadi. Menanam benih itu ngapain? Ya kan bisa kita lihat ya pertumbuhannya, kita siram setiap hari. Korelasinya mana? Korelasi pembicaraan imannya mana? Iman itu benih ya, benih firman Tuhan harus kita siram, yaitu apa kita pupuk, harus kita jaga supaya bertumbuh. Kadang-kadang ada yang mati, nah kita bahas kenapa ya, kok demikian juga firman Tuhan, kok kadang-kadang bisa mati, nggak bertumbuh dalam hidup kita. Nah ini adalah proyek yang bisa kita berikan, menanam benih, tapi tentu proyek ini harus diperjelas lagi langkah-langkahnya, supaya orang tua nggak sekedar nanam, lalu tahu bawa di sekolah minggu, lalu ini udah tumbuh nih, saya punya pohon cabai atau pohon toge gitu. Bukan itu, kita tidak sedang menanam atau penghijauan, meskipun itu pun baik. Tetapi poinnya adalah melalui kita menanam benih, ini bisa menjadi jembatan untuk membicarakan faith tadi, membicarakan iman kepada anak-anak. Selain itu, menggambar, membacakan cerita atau foto-foto ya, foto-foto zaman dulu gitu ya. Waktu dulu nih lihat kamu kecil, sekarang kamu sudah bertumbuh, kamu sudah semakin besar. Ini lihat nih waktu kamu baru lahir, kamu jadi bayi dan sebagainya. Ini bagaimana Tuhan melihara hidup kamu loh. Nah, gitu ya. Bencana kemarin saya yakin ini membekas, tapi mungkin anak-anak sudah yang mungkin yang kelas 6 SD ini mungkin membekas dan ini menjadi modal mereka sebenarnya. Soal yang balita mungkin berasa ya, kan baru 5 tahun yang lalu. Mungkin ada yang lahir setelah itu. Tetapi apapun itu, mungkin berita-berita itu bisa menjadi ajang pembicaraan kepada anak-anak bagaimana melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Nah, juga selanjutnya bisa juga misalnya jalan-jalan bersama anak, membicarakan apa yang mereka temui, termasuk Tuhan hebat ya, ada sungai yang begitu besar yang selalu mengalir dalam kota kita, dan ini memberi kehidupan atau bisa mendapatkan ikan. Bisa kita ke pasar, Tuhan bisa tumbuhkan. Kalau kemarin kita lihat ada bermacam-macam buah-buahan, itu bisa menjadi petok. Bagaimana Tuhan kaya dan menyediakan nutrisi kepada kita, itu semua adalah Tuhan yang menyediakan. Bagaimana dengan peralatan permainan olahraga? Apakah bisa dijadikan petok? Apa contohnya? Salah apa-apa, nggak ada sports. Ayo coba. Apa yang bisa kita bicarakan dengan peralatan olahraga ini? Bumi bulat, boleh. Terus kenapa kita bisa olahraga setiap hari, nak? Supaya kita sehat. Kenapa kita mesti sehat? Supaya kita bisa bekerja bagi Tuhan, kita bisa belajar baik-baik. Kamu tidak terganggu, hidup kita bisa efektif dipakai Tuhan karena kita menjaga kesehatan, menjaga kebugaran. Nah, hadirkan Tuhan dalam setiap momen, termasuk juga apapun itu. Ya, tadi saya bilang
berada di sini sedangkan orang lain tidak. Ya, banyak wow yang bisa kita berikan pujian dan kita kembalikan kepada Tuhan. Tapi namun demikian, ingat ada yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan yang perlu kita ingat sebagai suami ibu maupun orang tua. Yang pertama adalah orang tua jangan menjadi jaksa penuntut umum atas kesalahan anak. Ayo kamu ya jadi anak Tuhan gimana sih? Jadi anak Tuhan kan gak boleh bohong, kamu bohong gitu ya. Bukan begitu, bukan itu. Ya, bukan itu sebagai pembantu gak berarti kita gak boleh menegur. Boleh, sangat boleh kita menegur anak-anak. Tetapi mungkin bukan menjadi hakim. Tapi bagaimana kita bertanya, nah kenapa kamu melakukan itu? Kita coba cari momen di mana tidak terjadi konflik. Jangan pakai ayat-ayat firman Tuhan untuk mengubahnya lalu menjadi hakim ya. Kamu sudah melanggar hukum ke berapa tuh? Jangan hormati orang tuamu gitu ya. Kamu tidak menghormati orang tua. Iya, anak-anak ditutup kuping duluan, ditutup telinga dan tutup relasi, rusak semua. Tapi bagaimana kita bisa cari momen yang enak ketika tidak ada konflik dengan anak? Dan pakai ruang kesalahan maupun kesuksesan anak menjadi pintu masuk pembicaraan iman. Misalnya dia gagal gitu ya, ulangannya jelek gitu misalnya. Karena kalau dikatakan ulangan jelek terus dia sedih gitu ya. Dan anak-anak yang tidak mendapatkan 100 dia sedih banget. Padahal nilainya 95. Yang buat kita ya udahlah udah 95 mau ngapain lagi gitu. Gak apa-apa buat mama cukup, tapi buat anak-anak tertentu mungkin enggak. Tapi ini bisa menjadi pintu masuk bagaimana kita membicarakan iman. Apa sih yang Tuhan nilai dengan nilaimu segitu? Tuhan menilai usahamu, kamu sudah melakukan yang terbaik. Dan setiap kita manusia berdosa yang tidak bisa sempurna. Dan ketika anak itu mendapatkan sama kesempurnaan, mungkin kita mengingatkan, kamu hebat ya, ini adalah proses bagaimana perjuanganmu yang Tuhan berikan. Ini adalah kemurahan Tuhan, bukan karena kamu hebat. Kita harus kembalikan segala sesuatunya untuk Tuhan ya. Jadi bagaimana bukan kemampuan dirinya, tetapi bagaimana dia memiliki relasi dengan Tuhan. Dan ingat, ketika dia gagal, ketika dia sukses, dia bisa mempunyai tetap menjaga relasinya dengan Tuhan. Terus selanjutnya lagi yang mungkin bisa kita lakukan lagi adalah bagaimana kita mengkoneksikan seluruh kehidupan dalam menjadi pembicaraan tersebut ya. Makanya itu sekali penting sekali kita mempelajari firman Tuhan sebagai guru sekolah minggu maupun sebagai orang tua. Kita harus belajar firman Tuhan dan mengerti baik-baik. Bukan sekali lagi, bukan sekedar kita melakukan ritual sebagai seorang Kristen, sebagai pasutri Kristen, sebagai guru sekolah minggu, bukan. Tetapi bagaimana kita semua bisa melakukan koneksi hati dengan anak dan Tuhan. Ketika kita berrelasi dengan Tuhan yang baik, otomatis kita punya relasi juga dengan anak-anak. Dan anak-anak itu melihat impact dari apa yang kita lakukan. Yang ini adalah faktor ya, membicarakan iman dalam setiap kesempatan, memperkenalkan Allah dalam setiap kesempatan. Biarlah ini membekali kita semua. Dan bagaimana kami berharap kita punya semangat. Ingat, guru adalah partner orang tua ya. Jangan mengambil alih tugas orang tua. Tapi bukan berarti juga guru sekolah minggu lalu berpasangan. Kita mempunyai peran mendampingi orang tua. Dan itu sebabnya kita pun tentu harus mengalami bagaimana kita pun mempunyai pengalaman iman secara pribadi dengan Tuhan.